Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, dari kasus yang masih bergulir tentunya masih menjadi sorotan masyarakat. Mantan terpidana kasus Vina Sakatatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Sakatatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja, dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa, dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski tidak ada anjuran dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai sumpah pocong dianggap sebagai bentuk frustasi untuk meroleh keadilan. Sementara pendakwah Zaki Mirza berpandangan sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada sumpah mubahalah, yakni niat karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sakatatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Sakatatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis
dibuktikan secara konkret atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah, tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Duplikat bendera merah putih telah diberangkatkan dari Monumen Nasional Jakarta Pusat menuju ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, duplikat bendera pusaka tersebut dibawa ke IKN bersama naskah proklamasi. Dipimpin oleh Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur Jakarta, iring-iringan kirap berlangsung meriah. Penampilan Paskibraka DKI Jakarta, drum band, serta pasukan berkuda yang mengiringi kirap menjadi pemandangan spesial bagi warga. Warga Jakarta dan sekitarnya pun terlihat antusias menyaksikan perjalanan merah putih dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara. Sesekali sorakan tepuk tangan dan teriakan warga bergema di sepanjang rute kirap. Saat kirap berlangsung, bendera pusaka dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya naik mobil taktis maung. Prosesi kirap diawali dari Monas menuju ke Jalan Tamrin Bundaran HI, Semanggi, hingga ke Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera merah putih dan naskah proklamasi diterbangkan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Selanjutnya merah putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali menghubungi Brigadir Cici Yarangga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Brigadir Cici, bagaimana situasi pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melapor saat ini? Ya, terima kasih Gali juga Cikal. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas pada akhir pekan, yang mana terbilang untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Terpantau tepat di belakang saya kondisi arus lalu lintas yang berdatangan dari arah Kuningan yang nantinya akan lurus menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Warung Buncit juga ke arah Ragunan. Dalam keadaan ramai dan lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal.
Sedangkan untuk kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya, dari arah Warung Buncit yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Blok M, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi banyaknya masyarakat yang melaksanakan aktivitas pada Pasar Jaya di sekitaran kawasan Mampang sendiri. Juga terlihat ada beberapa masyarakat yang melintas kawasan ini untuk melaksanakan goes atau bersepeda, dan juga bagi para pengendara untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Galuh juga Cikal yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Simpang Perapatan, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Arangga atas laporannya dari kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa dan Cikal, kita akan kembali ke informasi kirap bendera setelah di IKN. Kemudian bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa ke Istana Garuda. Bendera dan teks proklamasi akan disimpan di Plaza Istana Garuda untuk nanti digunakan saat upacara 17 Agustus. Bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah, Sabtu siang. Pesawat Boeing TNI AU tiba dan langsung disambut tim Paskibra dengan sikap sempurna, dan juga pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacino Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara itu teks proklamasi dibawa oleh Kela Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya tiba di ibu kota Nusantara IKN pada Sabtu sore pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap pembawa bendera pun memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, ibu kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke Plaza Istana Negara lalu menuju ke ruang bendera. Bendera pun kemudian siap dikibarkan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Kalimantan Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ribuan penonton antusias menyaksikan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi di sekitaran Monas. Mereka bahkan tampil dengan kostum adat sekaligus memberi warna pada keberagaman suku dan budaya. Sejumlah warga tampak antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta. Seolah ingin menjadi bagian dari saksi sejarah perjalanan merah putih ke IKN, warga rela meluangkan waktu dan kepanasan. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini temanya Nusantara, jadi semua etnis datang ke sini hadir untuk menyaksikan pelepasan bendera duplikat ke IKN. Luar biasa Pak, terharu. Kenapa Pak? Karena ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah ya, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan
pelepasan ini. Kita semua Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, ini keren sekali ya. Ini menjadi sejarah bahwa inilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah seperti ini. Dampaknya itu banyak sekali. Bendera pusaka ya, akan menuju ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita sebagai warga yang ada di Jakarta bangga ya, bangga. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena IKN menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Nah, ini ada yang istimewa di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun ini karena untuk pertama kali Sang Merah Putih akan berkibar di ibu kota Nusantara. Ya, menariknya lagi, Galuh dan juga pemirsa, duplikat bendera pusaka dibawa khusus menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU, dan berikut liputannya. Pemirsa, di usianya yang ke-79 tahun, tentunya upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua lokasi. Yang pertama di Jakarta dan juga di IKN. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, kirap bendera pusaka akan dimulai dari Monas menuju ke IKN dan terbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saya pun beserta juru kamera Jamie Jasin ingin mengetahui seperti apa pesawatnya dan juga seperti apa detailnya. Begitu, mari ikuti saya. Pesawat angkut Boeing 737-400 Skadron 17 dengan nomor registrasi A7305 milik TNI Angkatan Udara inilah yang mendapatkan misi khusus membawa duplikat bendera pusaka dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi para anggota perwira semuanya. Seperti kemarin sudah kita siapkan pesawat kondisi baik. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pesawat, kru, hingga proses saat duplikat bendera pusaka masuk ke dalam pesawat. Pilot pesawat Boeing TNI Angkatan Udara ini diseleksi khusus dan harus lolos kualifikasi. Jadi mereka yang terbang Boeing di Skadron 17 ini adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penerbang, khususnya penerbang VIP dari pesawat Boeing 737 ini. Kenapa harus pakai pesawat Boeing untuk membawa bendera ini? Karena bendera pusaka ini kan seperti yang disampaikan adalah VVIP, sama. Perlakuannya sama dengan VVIP maupun VIP. Sesuatu yang harus kita hargai. Seperti yang kita tahu bahwa pesawat Boeing ini yang sering digunakan oleh para pejabat kita, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden maupun Bapak Menteri, jadi menggunakan pesawat ini. Oke, kalau gitu saya boleh lihat dalam. Boleh. Ada apa aja sih fasilitasnya? Silakan. Oke. Boleh, silakan. Mari kita naik, Pak. Bapak dampingin ya. Oke, kita dampingin. Seperti inilah suasana di dalam pesawat Boeing 737 yang akan membawa duplikat bendera pusaka. Para kru akan menunggu hingga duplikat bendera pusaka tiba di IKN. Ini cabin kita, ini yang VIP. Biasanya untuk para pejabat kita VIP di sini, Mas, tempatnya. Nanti kemungkinan untuk bendera pusaka akan kita letakkan di meja sini. Tapi sama pembawa baki juga tuh ya? Betul. Dari Paskibranya? Betul, termasuk Paskibranya. Mungkin akan dibagi, kalau misalkan tidak cukup di sini, nanti akan dibagi di belakang. Meski buatan tahun 90-an, kondisi pesawat Boeing nomor registrasi A7305 ini masih layak dan terpelihara dengan baik. Pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat seperti apa isi dari dalam pesawat, kemudian juga kokpitnya, dan tentunya ini semua sudah siap untuk menunjang sarana perjalanan membawa bendera merah putih menuju ke IKN. Dan kita doakan semoga dalam proses pada tanggal 10 Agustus 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga selamat. Dari Halim Perdana Kusuma, Nata Arman, dan juru kamera Jamie Jasin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelang pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI di IKN, segala persiapan terus dirampungkan. Salah satunya penginapan untuk tamu undangan VIP di rumah susun ASN yang berada di kawasan inti IKN. Rusun tersebut terus dikebut penyelesaiannya agar bisa segera digunakan. Penasaran seperti apa fasilitas yang tersedia di unit hunian rusun ASN? Berikut liputannya untuk Anda.
sebanyak 12 tower rusun ASN di IKN telah disiapkan untuk penginapan peserta upacara peringatan HUT RI. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN Hamkam tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai dengan 60 kamar. Terdiri atas lantai 1 dan 2 yang dimanfaatkan untuk podium, fasilitas sosial, dan fasilitas umum terdiri dari arena fitness dan public space. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap hunian disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur lengkap dengan perabotan dan perlengkapannya. Saat ini untuk kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, AC, lemari, dan meja beserta kursi kerja. Sementara dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Untuk di ruang tamu ada sofa, televisi, meja tamu, dan pendingin ruangan. Pekerja pembangunan terus bekerja merampungkan hunian hingga nantinya seluruh ruangan dapat digunakan sebelum tamu undangan dan peserta upacara tiba di IKN. Di antara tamu undangan yang bakal menginap di rusun ini adalah tamu undangan VIP. Ya, ini dipakai untuk petugas, ya, mungkin juga keamanan. Jadi semua yang bisa diakomodir untuk memperlancar acara bisa menempati tower yang tadi. Para petugas kapan Pak nempatin di sini? Saya nggak tahu persis ya, tapi misalkan besok ada delegasi kirap bendera, ya pasti akan menginap di sini. Setelah dipergunakan sebagai tempat akomodasi upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, nantinya 12 tower rusun akan dipergunakan untuk hunian ASN dan Hankam. Dengan fasilitas yang lengkap, diharapkan akan membuat betah ASN yang bertugas di IKN. Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengungkapkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur kemungkinan akan dilakukan pada akhir September 2024. Dari IKN Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, calon pasukan Paskibraka Nasional mengubah tampilan mereka dengan memotong rambut khas Paskibraka. Ya, para calon Paskibra Putra mencukur rambut tipis ala militer. Sementara calon Paskibraka Putri dengan gaya rambut bob pendek. Jelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, calon pasukan Paskibraka Nasional bersolek dan mengubah penampilan mereka. Salah satu yang khas dari Paskibraka adalah potongan rambutnya. Calon Paskibraka Putra identik dengan potongan rambut tipis ala militer, sementara calon Paskibraka Putri mengikuti rambut ala polisi wanita yakni bob pendek. Sebanyak 76 orang capaska yang terpilih pada tahun 2024, putra dan putri dari 38 provinsi di Indonesia menjalani prosesi potong rambut. Bagi para capaska, tradisi potong rambut ini memiliki maksud tersendiri, yakni agar terlihat lebih rapi, seragam, leluasa, dan tidak menghalangi konsentrasi saat latihan baris berbaris. Tentunya ada standar tersendiri dalam pemotongan rambut ini. Bagi para putri, yakni 3 jari di bawah telinga, dan bagi putra, yakni menggunakan teknik gradasi 1-2-3. Monica BPGO, salah satu capaska asal Papua Selatan, memiliki tekstur rambut yang khas. Ia pun mengaku senang dengan momen makeover ini. Sangat pede sekali dan rasa bangga karena bisa punya rambut yang sudah lumayan bagus dan mungkin bisa lebih semangat lagi untuk bisa tampil paling depan. Ya, tentunya saya sangat bangga Kak bisa diberikan kesempatan seperti ini. Saya sangat bahagia bisa terpilih mewakili Aceh. Para capaska tahun 2024 ini sudah kompak dengan penampilan dan gaya rambut baru mereka. Dari Jakarta, Elsha Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kembali Anda menyaksikan Sido Today, pemirsa. PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada Sumut 2024. Alasan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmayadi karena menilai Edi adalah sosok petarung.
Pengumuman resmi Edi Rahmayadi sebagai bakal calon PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024 dilakukan saat apel Satgas PDI Perjuangan se-Sumatera Utara yang dihadiri ribuan massa PDI Perjuangan serta pengurus pusat DPP PDI Perjuangan di lapangan Astaka Jalan William Iskandar Medan. Surat penugasan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Edi Rahmayadi tersebut diserahkan langsung Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Di tengah ribuan massa kader PDI Perjuangan Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk bersatu menegakkan demokrasi di negeri ini untuk memenangkan Pilkada Sumut 2024. Bersama-sama PDIP untuk memperjuangkan kebangsaan yang kita cinta ini. Bersama PDIP, saya akan menegakkan suatu kebenaran. Sementara Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, alasan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmayadi karena Edi adalah sosok petarung. Memberi ruang kepada semua orang untuk bisa punya kesempatan yang hari ini dibelokkan menjadi demokrasi keluarga, demokrasi oligarki, demokrasi dinasti. Ini harus kita lawan. Pak Edi Rahmayadi ini kan petarung, ya petarung, dan dia ini seorang militer, punya jiwa sama dengan kita. Ketika tujuan nasional mulai diobok-obok, kita harus melakukan perlawanan. Komarudin juga menegaskan PDI Perjuangan tidak akan membiarkan Pilkada Sumut diikuti satu pasangan calon karena dengan jumlah 21 kursi di DPRD Sumatera Utara, PDI Perjuangan dapat mengusung calon sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dirinya mengatakan nama-nama tersebut masih dalam proses penggodokan. PDI Perjuangan tengah melihat sejumlah opsi nama menuju Pilkada Jakarta, di antaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Hendar Priyadi, dan Eriko Sutarduga. PDIP saat ini melakukan proses penggodokan hingga ada sosok yang dapat diterima dan menyatukan partai politik. PDI Perjuangan realistis dan objektif mendengarkan suara arus bawah, seperti saat dulu Tri Risma Harini yang direkrut melalui ASN, kemudian Andika Perkasa yang direkrut dari jalur TNI. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya, itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima, ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Komunikasi politik dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah partai lainnya menjelang Pilkada Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Ya, jika hal tersebut terjadi, artinya PKS membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tidak kunjung ada rekan koalisi, sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi di Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada sebelumnya dan hanya butuh 4 kursi tambahan untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap buka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama KIM Plus di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Golkar yang telah tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Ya, 30 tahun sudah lamanya MNC Vision dan K-Vision telah berdiri dan menjadi layanan televisi satelit pilihan keluarga. Ya, MNC Vision dan K-Vision berkomitmen memberikan produk yang berkualitas dengan penambahan program. MNC Vision dan K-Vision menggelar perayaan 3 dekade di MNC Conference Hall, Jakarta Pusat. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo ini, MNC Vision dan K-Vision telah merancang layanan baru untuk pemirsanya di seluruh Indonesia. Yang pasti MNC Vision tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia dan seperti slogan K-Vision, on terus. Jadi kita akan terus berusaha yang terbaik, bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang disukai oleh keluarga. Ya, selamat ulang tahun buat MNC Vision dan K-Vision untuk ulang tahun yang 3 dekade ini. Harapannya pastinya semakin maju terus dan ya bisa selalu bertumbuh. 3 dekade hadir melayani keluarga Indonesia, MNC Vision dan K-Vision juga akan hadir dengan kualitas visual yang lebih baik. Kita akan terus memberikan banyak inovasi supaya terus menjadi pilihan utama dari keluarga Indonesia. Salah satunya kita akan memperkuat channel-channel anak, kemudian juga channel-channel sport untuk seluruh keluarga Indonesia. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan mutu. Salah satu upayanya adalah untuk penambahan saluran HD, yang dimana seperti kita ketahui di free to air sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar bahwa siaran televisi itu dalam bentuk HD. MNC Vision dan K-Vision akan terus memberikan inovasi untuk menjadi layanan televisi satelit seluruh keluarga Indonesia yang on terus. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.